Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alfa Najib dengan NIM 25106 11075 dari program studi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini di dalam video ini saya akan membahas mengenai hukum waris adat pada suku Sunda. Kita next. Oke, suku yang saya bahas itu adalah suku Sunda, yang mana yaitu adalah kelompok masyarakat adat yang sebagian besar itu tuh mendiami wilayah Jawa Barat dan sebagian wilayah Banten. Nah, suku Sunda sendiri juga merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia yang memiliki budaya khas seperti bahasa Sunda, kesenian tradisionalnya, serta nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Dan dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat Sunda hubungan kekeluargaan dan musyawarahnya itu memiliki peranan penting, termasuk dalam pembagian warisan. Next. Selanjutnya yaitu adalah pengertian dari hukum waris itu sendiri. Hukum waris adat yaitu adalah seperangkat aturan yang mana tuh mengatur proses pengalihan harta kekayaan seseorang yang mana tuh telah meninggal dunia kepada anggota keluarganya yang berhak menerima hak waris itu sendiri. Nah, dalam hukum adat Sunda sendiri, pewarisan itu merupakan proses penerusan hak dan kewajiban atas harta kekeluargaan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda atau berikutnya dengan mengutamakan keharmonisan keluarga dan prinsip keadilan. Hukum waris adat Sunda itu tuh berkembang dari kebiasaan masyarakat yang mana tuh diwariskan secara turun-menurun dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Next. Oke, kita akan membahas sifat hukum waris adat Sunda. Sifat hukum waris adat Sunda itu memiliki beberapa sifat yang khas. Contohnya seperti adat Sunda itu tuh memiliki sifat kekeluargaan, musyawarah, keadilan, dan fleksibilitas serta mengutamakan kerukunan antar kekeluargaan. Dan di dalam sistem kewarisan dari suku Sunda ini sendiri, sistem kewarisan yang berlaku dalam masyarakat Sunda itu tuh pada umumnya itu adalah sistem yang mana bilateral. Nah, dalam sistem bilateral ini itu tuh berarti hubungan kekeluargaan ditarik dari garis keturunan ayah maupun ibu. Jadi oleh karena itu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu tuh memiliki hak yang setara atau kedudukan yang sama di mana tuh mereka berhak untuk sebagai ahli waris gitu, yang sah. Dan dalam praktiknya, seluruh anak itu tuh berhak menerima warisan dari orang tuanya, baik yang berasal dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dan sistem ini juga berbeda dengan patrilineal, yang mana tuh menggunakan garis ayah, dan matrilineal yang mana tuh menggunakan garis dari ibu. Next. Oke, sekarang adalah dimana kita mengetahui contoh praktik dari pewarisan dari suku Sunda ini sendiri. Nah, sebagai contoh, ketika ada seorang ayah di masyarakat Sunda atau di suku Sunda itu tuh meninggal dunia, dan dia meninggal dunia itu tuh meninggalkan seperangkat rumah, sawah maupun tabungannya. Nah, sebelum pembagian dilakukan, keluarga besar itu tuh mengadakan yang namanya itu musyawarah. Musyawarah untuk apa? Untuk menentukan pembagian yang dianggap adil bagi anak laki maupun anak perempuan. Misalnya terdapat 3 orang anak, yaitu 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dan melalui musyawarah ini, harta warisan itu dapat dibagi secara merata atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli warisnya, selama seluruh anggota keluarga itu tuh menyetujuinya gitu. Nah, karena hal itu, praktik ini tuh menunjukkan bahwa masyarakat Sunda itu tuh lebih mengedepankan asas kekeluargaan, musyawarah, dan kerukunan dibandingkan sekedar pembagian matematis. Next. Oke, kesimpulan yang kita dapat simpulkan bahwa hukum waris adat Sunda itu tuh merupakan aturan adat yang mana tuh mengatur perpindahan harta peninggalan kepada ahli waris dengan mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah. Sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem bilateral, yaitu garis keturunan yang mana tuh ditarik dari pihak ayah maupun dari ibu. Oleh karena itu, anak laki-laki maupun anak perempuan itu tuh memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Nah, melalui prinsip musyawarah dan keadilan ini, hukum waris adat Sunda itu tuh bertujuan
bertujuan untuk apa? Yaitu adalah untuk menjaga kerukunan keluarga serta mencegah terjadinya perselisihan dalam pembagian hak warisan. Nah, karena sudah menjadi di penghujung dan saya sudah menjelaskan, sekian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Semoga hal yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.